Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama lagi di dalam program Morning Call Departemen Pelkes Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Karang Endah, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya. Mari berdoa. Segala rasa syukur Tuhan atas segala kasih setiamu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami di sepanjang istirahat kami tadi malam, sehingga di hari ini Engkau boleh membangunkan kami kembali untuk tetap terus selalu bergumul dan berjuang di dalam menjalani hari-hari yang Engkau percayakan kepada kami ini. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar bimbingan daripada Roh Kuduslah itu dapat terus selalu menguatkan kami menjalani hari-hari yang Engkau percayakan kepada kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang kedua, yang berkata demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Halo Pak, Bapak Adrian. Mari. Halo. Apa kabar, Pak? Iya, Pak. Puji Tuhan selalu baik. Iya. Mau kemana, Pak? Saya mau berangkat kerja. Mau bekerja. Waduh. Ada yang mau sampaikan saya, Pak. Bapak salah pakai masker, Pak. Bukan taruh di dagu. Pakai masker itu salah. Yang begini benarnya, Pak. Begini. Nah, gini. Pakai masker dengan baik, Kalau saya pakai dengan masker benar. Pak. Seperti ini, Pak. Nanti saya mau makan dan Mau makan minum. dan minum. Gimana, Pak? Bapak lepas. Terus simpan, Pak, di tempat yang bersih. Jangan lupa, Pak, cuci tangan sebelum makan dan minum, dan berdoa juga, Pak. Oke. Jangan taruh di dagu, Pak. Kan kita tidak tahu masa-masa pandemi seperti saat ini, kan virus ada di mana-mana, termasuk virus pandemi COVID-19 ini yang membuat kita serba terbatas. Iya. Jadi setelah selesai makan, Bapak pakai lagi maskernya dengan baik dan benar. Begini, Pak. Nah, lepas saja itu, Pak. Di situ ada masker untuk Bapak aja, Pak. Iya Pak. Pakai aja, Pak. Ini untuk saya, Pak. Wah,
Jadi saya pakai masker begini Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Iya. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih banyak perhatiannya Pak. Selamat bekerja Pak. Saya akan menjaga dan menggunakan masker ini dengan baik dan benar Pak. Tuhan selalu memberkati Pak. Bapak. Iya. Iya. Saya permisi Pak. Iya. Akhir-akhir ini, jika kita menanyakan kabar seorang kepada yang lain, niat hati sudah tidak lagi seperti dulu. Kemarin-kemarin, jika kita bertanya apa kabarmu kepada seseorang, kita sebenarnya tidak seberapa membutuhkan jawaban, karena kita tahu bahwa orang yang kita tanya itu pasti akan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Terlepas dari dia berkata yang jujur atau menutupi yang sebenarnya, atau sedang tidak mau berbicara lebih banyak lagi tentang keadaannya, sekarang ini keadaan agak berbeda ketika kita menanyakan kabar seseorang. Kita seperti benar-benar ingin tahu apakah orang itu sehat atau tidak. Pada masa seperti saat ini, kita sangat berharap bahwa orang itu menjawab dengan benar atau dalam keadaan jujur. Karena kabar tentang keadaannya sangat menentukan reaksi kita selanjutnya, maupun pandangan kita tentang seberapa parah pandemi ini mempengaruhi kehidupan kita setiap sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh peduli dengan orang yang kita tanyakan itu. Sama halnya lah di dalam surat Yohanes yang ketiga pada saat ini. Yohanes berharap, karena di ayat 2 Yohanes memakai kata semoga. Dalam arti ini, Yohanes berharap Gaius dalam keadaan yang baik dan sehat, baik secara jasmani maupun jiwanya. Karena Yohanes mendengar bahwa ia hidup dalam kebenaran, sepertinya Yohanes tahu persis bahwa kebenaran di dalam hidup Gaius itu sebenarnya juga tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Karena kabar sahabatnya yang hidup dalam kebenaran belum tentu menandakan bahwa jasmaninya sehat atau dalam mengalami salum sejahtera itu. Atau kita bisa pahami, tidak ada yang tentu ia rasakan. Orang yang hidup di dalam kebenaran bisa juga menderita karena dimusuhi, dikucilkan, bahkan bisa difitnah. Secara jasmani, orang yang hidup dalam kebenaran juga bisa sakit karena terlalu sering mengalah. Lebih baik menyimpan kepahitan itu di dalam dirinya sendiri. Belajar
dari ungkapan salam Yohanes kepada Gaius, mari kita mengoreksi diri kita lagi. Seberapa pedulikah kita kepada orang yang kepadanya kita bertanya kabar pada masa seperti sekarang ini? Seperti tadi contoh di awal, sebuah ilustrasi yang dimana akhir-akhir ini orang-orang merasa bahwa hidup di dalam masa-masa tatanan yang baru ini seperti beban. Padahal jika kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar adanya, itu akan membantu kita untuk boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan pada kita ini dengan tetap terus selalu bergumul dan berjuang di dalam Kristus. Oleh karena itulah, orang yang berusaha untuk tetap hidup dalam kebenaran akan dengan mudahnya melihat kehidupan yang ia jalani itu pasti akan bisa membantunya untuk terhindar dari orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Oleh karena itulah, perbuatan-perbuatan baik akhir-akhir ini sering juga disalahgunakan atau malah dicurigai. Bisa saja iman sehat tetapi jasmaninya sakit. Karena itulah mulai sekarang setiap kali kita menanyakan kabar orang lain, sediakanlah juga hati untuk benar-benar peduli. Siapkanlah niat untuk menolong dan menguatkan. Karena orang yang hidup dalam kebenaran pada umumnya tidak akan mudah mengumbar kesusahannya kepada semua orang. Karena orang yang terbiasa hidup dalam kebenaran, ia akan lebih suka berdoa. Ia lebih suka untuk tetap terus selalu bisa menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada Kristus yang berkuasa. Oleh karena itulah kita mengenal istilah yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala rasa syukur Tuhan atas segala kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami, yang dimana Engkau boleh terus selalu memberkati kami, menguatkan kami. Di dalam bacaan hari ini, kami boleh diingatkan untuk terus selalu memiliki sikap yang peduli, memiliki kerinduan untuk tetap terus selalu bisa menyadari bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan kami tidak memiliki keinginan untuk mencari kesenangan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah kami, pimpinilah kami, kuatkanlah kami
agar ketika kami boleh menjalani hari ini, kami selalu ingat dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, teruslah berkati kami. Bapa yang sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami, berkatilah kami sebagai seorang ayah yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati kami. Berkatilah juga kami, agar kami boleh menjadi kepala keluarga yang boleh mengayomi. Apabila kami sedang mengalami kelemahan atau sedang mengalami kemalangan dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di masa-masa pandemi ini, kiranya Engkaulah yang akan terus selalu menguatkan kami. Begitupun juga Tuhan, berkatilah kami sebagai seorang istri yang juga mempersiapkan diri untuk boleh berkarya bersama dengan suami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh menjadi seorang ibu, istri yang cakap di dalam menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang Kau percayakan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami di dalam mereka mempersiapkan masa depannya. Karena itu Tuhan, berkatilah kami di dalam kami menjalani masa-masa muda kami, agar di dalam menjalani masa-masa muda kami ini, kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang boleh membanggakan nama keluarga kami. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami, sadarkanlah kami, agar ketika kami boleh terus selalu menguatkan diri kami boleh menyadari takut akan Tuhan adalah awal sebuah pengetahuan yang kiranya itu menjadi bekal dalam hidup dan kehidupan kami untuk boleh menjadi pemuda-pemudi yang selalu takut akan Engkau. Karena kami sadar Tuhan, masa depan yang cerah itu ditentukan oleh hari ini. Oleh karena itu Tuhan, teruslah berkati kami. Begitupun kami yang sudah dipanggil opa, oma, mbak, opung, yang sudah memasuki masa-masa lanjut usia, kiranya Engkaulah yang akan terus selalu menguatkan kami, mampukan kami, agar kami boleh menjadi orang tua yang terus selalu bisa memberikan teladan terhadap anak, cucu, menantu yang Engkau percayakan dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sertailah kami, berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, agar kami boleh terus selalu menjalani hari yang baru ini sesuai dengan kehendak-Mu sajalah. Kami menyerahkan setiap orang, bahkan bagi kami yang sedang bergumul, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk tetap terus selalu percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan terus selalu menguatkan kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, pemerintahan kami ini, kiranya Engkaulah yang akan terus selalu menghadirkan para pemimpin yang selalu takut akan Tuhan, agar di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini mereka boleh mengeluarkan kebijaksanaan yang boleh sungguh-sungguh berasal hanya daripada-Mu, sehingga kesejahteraan yang diharapkan, persatuan yang dirindukan boleh terus selalu terjadi di dalam Republik Indonesia ini. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada muka bumi ini, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati gereja-Mu ini. Hadirkanlah terus selalu hamba-hamba Tuhan yang selalu terus takut akan Tuhan. Begitupun juga hamba-hamba Tuhan yang boleh mengabdikan diri di dalam pos pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang tersebar
di 26 provinsi di Republik Indonesia ini. Kiranya Engkau lah yang akan terus selalu memberkati pengabdian dirinya. Kiranya Engkau lah yang akan terus selalu memberkati pelayanan, bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Karena itu Tuhan, tolonglah, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar damai sejahtera Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus terus selalu membimbing, menyertai, dan menguatkan Engkau. Kiranya Engkaulah Allah yang akan terus selalu memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bergumul dan berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah setia menyimak morning dan night call yang diinisiasi oleh Departemen Palkes GPIB sejak bulan April yang lalu. Tetaplah setia menyimak dan mengikuti morning dan night call ini. Tetap sehat dan salam kasih dari kami, petugas lapangan morning dan night call Departemen Palkes GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.